Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore kepada media partner, pejuang beasiswa LPDP, pada Kak Febri, pada Kak Samsul Akbar, pada Kak Abdullah Muiz, dan kepada seluruh teman-teman yang menyempatkan hadir pada kegiatan donasi 1.000 akses Canva Pro gratis ya. Sebelum dimulai, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak aruf ya. Oke. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fadila Yusuf, biasa dipanggil Fadil. Saya awardee LPDP tahun 2021. Sekarang sedang ada berkuliah di UGM. Jadi nanti kalau ada yang tujuan ke UGM mungkin bisa langsung ketemu kita nanti ya. Oke. Saya akan membacakan sedikit ya terkait dengan rundown acaranya. Yang pertama, pembukaan, kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari nanti Kak Abdullah Muiz. Yang keempat, serah terima donasi, nanti diwakili oleh Kak Febri. Yang kelima, ada diskusi dan tanya jawab, maksimal 3 orang nanti ya. Kemudian yang keenam, doa untuk Indonesia. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelum acara sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, kita mulai ya. Oke, selesai. Acara kedua, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk teman-teman mungkin yang belum on cam, bisa on cam ya, agar kita bisa lebih menghayati lagu tersebut. Gimana, Kak Febri? Bisa? Baik, terima kasih kepada Kak Febri. Acara ketiga, mari kita dengarkan sambutan dari Kak Abdullah Muiz ya. Beliau adalah salah satu awardee dari tahun 2021, tahap 2. Beliau mengikuti jalur afirmasi santri ya. Dan ini sangat menarik juga. Saya baru dapat info nih dari Mas Muiz bahwa dia ini berhasil tembus Q1 ya. Dan Alhamdulillah nih dapat 25 juta dari LPDP. Mungkin nanti bisa tanya-tanya, bisa sedikit sharing-sharing juga nih, gimana caranya biar bisa dapat uang sebanyak itu ya, di luar LA dan di luar uang-uang biasa itu, LA dari LPDP itu sendiri ya. Oke, silakan sambutan kepada Mas Muiz, waktu dan tempat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kak Febri, terus Kak Akbar, Kak Fadil, Mas Fadil, yang telah membantu saya, yang banyak membantu saya ya, sebelum menjadi awardee gitu.
uh, sebelumnya memang untuk disebut sambutan kurang nyaman juga sih, lebih ke apa ya, sharing aja ya, harusnya nggak ada sambutan kayak pejabat gitu. Eh, Sebelumnya perkenalkan, saya Abdul Muiz, award di LPDP juga tahun 2021. Saat ini sedang studi di PKU, Pendidikan Nahdlatul Ulama, Masjid Istiqlal, dan juga PTIK gitu. Sedikit cerita atau sharing, sebelumnya saya mempunyai pengalaman yang unik gitu loh. Ketika saya mau udah daftar PDB, terus udah selesai skolastik, terus menuju wawancara, terus saya men, apa ya, saya berusaha untuk mencari latihan gitu kan, latihan mock up wawancara. Terus ketemu Kak Febri, terus ditanya mau jurusan apa Kak gitu, ilmu Quran dan tafsir. Terus Kak Febri kan, ya karena itu beda apa, beda jurusan, jadi mengalihkan ke yang lain. Tapi beliau sangat support banget gitu. Terus ketemu Mas Fadil gitu kan, ketemu Mas Fadil. Bahkan sampai sekarang gitu, alhamdulillah bisa menjalin komunikasi. Nah, karena merasa seperti itu, karena Kak Febri, Mas Fadil itu dari hal sederhana itu, saya berpikir eh, mereka bisa menolong orang, bisa bermanfaat gitu kan. Intinya kontribusi lah. Eh, dan ya sebagai rasa syukur sudah menjadi arwah dari LPDB, ya saya harus apa ya, timbal balik lah, memberikan apa ya, se apa yang mampu saya berikan itu. Itu saja. Terus untuk sore ini saya juga mengucapkan selamat, maksudnya terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir, karena ya harus apa ya, mengorbankan waktu ya, mengorbankan waktu untuk harusnya bisa santai-santai waktu seperti ini kan, tapi harus ikut Zoom gitu-gitu. Uh, terus uh, tadi pagi ya Kak Febri ya, saya menerima rekapan email yang sudah masuk sekitar 250-an lah. Dan lagi-lagi saya harus ketika mengadakan acara seperti ini, saya merepotkan banyak dari Kak Febri, Mas Fadil, dan Kak Akbar gitu. Memang idenya ini apa ya? Ada momen yang tepat gitu loh, di momen Ramadan ini gitu, untuk sharing lah gitu. Uh, dan ya mungkin untuk Bapak Ibu guru dan juga pengusaha UMKM sama juga pelajar, mengapa saya mentargetkan hal itu? Ya karena saya juga nggak jauh dari tiga profil itu loh. Pelajar ya, nah, mahasiswa, terus guru. Saya sangat ya di budaya pesantren itu, kita saya pribadi disuruh apa ya, menghormati orang yang lebih tua, terus menghormati guru kan, karena ada ya semacam kebaikan lah. Jika seorang guru mencintai muridnya, pasti ada kebaikan. Begitu juga ketika murid mencintai seorang guru, ada sebuah ikatan kan, ikatan yang baik itu. Ya nggak usah berlama-lama, cukup itu saja sih dari saya, sharing bukan sambutan ya. Maaf Mas Odil ya. Terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharing-sharing pengalamannya Mas Muiz. Meskipun ada satu nih yang kurang ya, sharing-sharing kenapa bisa tembus Q1 ini penting juga nih buat Iya. eh, calon-calon pendaftar LPDP juga nih. Mungkin Kayaknya nanti Mas bisa Fadil, bisa Mas Fadil sama Kak Febri di-sharingkan kayaknya di udah di lain udah tebus juga kayaknya nih bawahnya. kesempatan ya. Nanti bisa Ya boleh. di-sharing-sharing. Kak Febri siap siap mewadahi nanti sama Kak Siap Akbar. siap. Nah, Oke, acara selanjutnya ini acara yang menarik juga nih, mengenai serah terima donasi ya, nanti selanjutnya nanti kita akan sesi tanya jawab. Oke, saya langsung berikan kepada Kak Febri terkait dengan serah terima donasi ini. Oke, kepada Kak Febri, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir ya di acara kita pada sore hari ini untuk serah terima donasi dari Mas Muiz. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Muiz yang apa ya, yang sudah sangat bermulia ingin berbagi kepada sesama
kepada para pelajar, mahasiswa-mahasiswi, terus kepada pengusaha UMKM, semoga niat baik ini dapat diterima dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Amin. Nah, untuk selanjutnya serah terima ini apakah dari Mas Muiz atau gimana? Langsung atau? Eh, dari Kak Febri aja sebagai media partner gitu kan, bisa menunjuk salah satu hadirin gitu Kak. Oke, baik ya. Dari teman-teman partisipan yang hadir pada sore hari ini, Sinter saja bisa sih. ya minta tolong satu orang ya untuk Ya. bersama saya kita sebagai ini penerima untuk mewakili semua penerima donasi Canva Pro dari Mas Muiz. Yang bisa tolong bersuara atau raise hand ya, biar saya bisa pin. Mungkin Mbak Lilis ya, sudah on cam, Oh, bersedia. Mbak Lilis. Baik, baik Kak, boleh. Oke, makasih Mbak Lilis. Untuk selanjutnya, Mas Muiz ya. Langsung aja Kak. Emailnya Mbak Lilis apa coba? Biar saya invite tulis di chat ya. Baik, Yang hadir baik Kak. sore ini biar saya invite langsung. Soalnya ada banyak, jadi bertahap saya kan gitu. Mas Muiz Sudah. perlu share screen apa tidak perlu ya? Eh, nggak perlu. Perlu nggak sih? Bentar. Terserah. Sepertinya perlu Mas Muiz. Perlu ya? Perlu. Nah, oke deh saya share Sebentar ya screen. Mbak Lilis ya. Oke, share screen ya. Nah, si loading. Udah teripet. Untuk Mbak Lilis mungkin bisa cek email apakah sudah masuk atau belum. Baik Kak, sebentar ya. Recording in progress. Belum masuk atau udah? Belum. Baik Kak, sudah masuk. Alhamdulillah. Mungkin bisa ditampilkan ya. Maaf Kak, ini Oh, pakai HP. oh iya ya gak apa-apa. Oh yang penting itu tadi udah ya. Gitu. Iya, sudah. Terima kasih Kak. Ya Oke, sama-sama. sama-sama. Terima kasih Mbak Lilis sudah menjadi Ya. Terima kasih. partisipannya pada hari ini ya. Untuk serah terima donasi 1000 Canva, 1000 akses Canva Pro gratis ya. Semoga bermanfaat kepada Mbak Lilis dan kepada semua teman-teman yang sudah menerima akses Canva Pro gratis ini. Oke, Oke, selanjutnya gimana Kak Febri, Mas Muiz? Apa sudah kita bisa mulai sesi diskusi pada hari ini? Karena meskipun berpuasa, tapi kita tetap harus memberi nutrisi pada pada otak kita ya, agar kita lebih mudah untuk berpikir, agar kita lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah puasa, dan agar kepada teman-teman yang hari ini mendaftar LPDP tetap semangat ya. Nah, ini sudah ada, dan sudah ada beberapa orde, dan juga ini salah satu bentuk kontribusi kami kepada uh, negeri ya, kepada negeri dalam bentuk kecil, bukan dalam bentuk besar. Oke, semoga ini bermanfaat kepada semuanya ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke acara serah terima donasi nih. Acara diskusi tanya jawab nih. Saya akan buka termin untuk 3 orang.
Mungkin dari teman-teman yang hadir pada hari ini bisa langsung raise hand ya, agar saya bisa melihat nih Eh, siapa Mas yang mau Fadil, bertanya. mohon Ya, izin untuk sedikit memberi info ya. Eh, ini oke, kan siap. meskipun hari ini ada apa ya seremonial, tapi kemarin itu saya dapat apa ya, dapat obrolan, maksudnya diskusi juga dengan salah satu apa ahli Canva namanya Mas Syam itu kan, dia menghubungi terus kalau dia ya mau apa, mau sedikit sharing tentang Canva gitu karena dia udah ahli gitu. Jadi nanti untuk info selanjutnya mungkin Oke, bisa ditunggu di grup gitu. Terima kasih. Itu aja info yang oke. Oke, siap. Terima kasih Mas Muiz ya atas ininya nih, informasinya yang telah diberikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman yang hadir pada hari ini, oke, bisa raise hand atau mungkin langsung open mic nanti biar kami respon terkait dengan beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ini kita buka termin untuk 3 penanya. Silakan untuk teman-teman yang hadir pada hari ini, mungkin bisa memberikan pertanyaan apapun itu. kalau nggak ada eh, Oh, ada ini. ada. Ada Mbak Rahmi Fauzia. Silakan Mbak Rahmi. Ya Kak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf off cam karena lagi ada pekerjaan. Eh, saya pengen nanya perihal Canva ini. Untuk selanjutnya berarti ada apa notifikasi di email, kemudian langsung bisa digunakan atau seperti apa ya langkah-langkahnya? Seperti itu Kak. Kasih. Oke, itu dari pertanyaan Mbak Rahmi ya terkait dengan notifikasi. Oh ya, nanti ada Mas Adrian juga. Oke, nanti mau langsung dijawab apa mau saya kumpulkan dulu pertanyaannya? Tampung dulu aja deh. Oke, tampung dulu aja. Oke, silakan Mas Adrian, bisa langsung Terima kasih, sampaikan Bang. pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, eh, saya off cam ya, Bang. Soalnya lagi kerjaan juga. Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran, kedengaran. Jadi saya ingin bertanya nih. Kan ketika kita sudah dapatkan yang namanya Canva Pro ini, untuk masa selanjutnya, ketika sudah habis, apakah pembayarannya eh, akan ada ya untuk jadi Canva Pro lagi? Kira-kira seperti itu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Adrian. Sudah kami note. Ada lagi satu lagi pertanyaan yang mungkin akan disampaikan terkait dengan pertanyaan seputar kegiatan hari ini. Baik Kak, saya izin bertanya. Oke, silakan Mbak Lilis. Baik, ini terkait beasiswa LPDP. Saya baru tahu kalau ternyata penerima beasiswa LPDP itu katanya tidak dibolehkan untuk bekerja ya, tapi fokus untuk menyelesaikan pendidikannya dulu. Itu apakah betul atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Lilis. Oke, kita ada 3 pertanyaan ini. Eh, Nanti akan saya bacakan. Yang pertama itu dari Mbak Rahmi tadi ya, dari Mbak Rahmi terkait dengan langkah penggunaannya ya, langkah penggunaan terkait dengan Canva Pro ini. Yang kedua dari Mas Adrian, ketika Canva Pro ini masa berlakunya sudah habis, apakah itu akan kita akan eh, membayar secara mandiri? Dan yang ketiga dari Mbak Lilis ya, terkait dengan award LPDP, apakah harus bekerja dulu? Oh, sorry, apakah harus harus menempuh pendidikan dulu atau bisa sambil bekerja ya Mbak Lilis ya? Oke, mungkin itu silakan untuk kakak-kakak dari Kak Febri, Mas Muiz atau Kak Akbar ya, bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dari pertanyaan pertama dulu nih, dari Mbak Rahmi. Eh, saya Mas ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Eh, Sedikit saya jelaskan ya untuk Canva Pro ini memang harus apa? Harus saya jelaskan lebih dulu bahwa
eh, Canva Pro ini yang saya miliki memang aksesnya terbatas ya, dalam artian terbatas ini 1 tahun. Cuman ya eh, saya memberikannya 1 bulan ya karena apa ya, untuk apa, untuk biayanya itu kan dalam artian untuk mengcover atau mensubsidi itu kan butuh banyak kan. Jadi eh, saya mampunya memberi segitu gitu. Jadi untuk selanjutnya, bulan selanjutnya untuk teman-teman, kalau tanya apa ada pembayaran enggak, jelas enggak, karena nanti otomatis ketika sudah 1 bulan itu masih eh, di tim saya kan, di tim saya gitu, gitu aman, enggak, jadi enggak diminta pembayaran gitu, servernya masih di saya gitu. Oke, jadi ini ya Eh, terkait apa? mm-mm. Bentar Mas, Oke, untuk yang teman-teman yang hadir sore ini bisa ditulis email di chat ya, biar saya prioritaskan lebih undangannya lebih awal gitu loh daripada yang tidak hadir dari webinar ini. Tuh. oke, tadi itu sudah menjawab pertanyaannya ya terkait dengan langkah-langkah sekaligus apakah harus membayar mandiri ya. Jadi dalam bulan akan di backup oleh Mas Muiz terlebih dahulu ya Mas Muiz ya. Oke, Iya oke ya, berarti ini 2 pertanyaan sudah terjawab ya Mas Muiz ya. sudah, sudah. Oke, yang ketiga nih, ini pertanyaannya umum nih, sering sering muncul nih Kak Febri, Mas Muiz, Kak Akbar ya. Nah ini sering muncul nih. Apakah award di LPDP ini diperbolehkan bekerja atau harus menempuh studi terlebih dahulu? Silakan nih dari Kak Febri, Mas Muiz atau Kak Akbar ya. Mungkin bisa bantu menjawab pertanyaan kegelisahan dari Mbak Lilis. Kak Febri sama Kak Akbar mungkin bisa lebih dulu karena banyak pengalamannya beliau-beliau nih. Kak Akbar, monggo. Resmi dari LPDP ya. Suaraku kedengaran nggak? Ya, ya, kedengaran. Oh iya. Kalau saya pernah dengar, betul dilarang, Mbak. Kalau ketahuan ada SP1, SP2, SP3, sampai kalau nggak mau berhenti dan mengganggu studi, akan diputuskan beasiswanya atau disuruh ganti yang sudah pernah dikasih. Jadi karena LPDP kan ngasihnya full kan, jadi buat apa lagi kerja? Jadi fokus aja lah studi. Nah, maunya maunya LPDP kayak gitu, jadi biar cepat selesai gitu. Cuman kalau influencer kayaknya bisa karena nggak terikat. Jadi kalau Mbak Lilis misalnya mau jadi influencer kayak di YouTuber atau konten kreator, eh, pernah saya dengar kayaknya bisa sih, soalnya itu kan bukan pekerjaan yang ini ya. Waktunya kan bisa fleksibel ya, kita bisa ngatur sendiri gitu. Itu aja sih mungkin yang pernah saya dengar atau saya informasi yang saya copy itu. Kak Febri atau Mas Fadil sebenarnya lebih banyak mereka. Oke, oke. Kita aja atau Mas Muiz, mangga. Sama Kak, untuk tadi ada yang tanya di chat nih kan, apakah undangannya bisa dikirim setelah webinar selesai? Iya, maksudnya memang kan tadi ada sekitar berapa, meskipun kuotanya 1.000, tapi yang daftar 250. Tapi karena yang megang aksesnya kan cuma saya, jadi saya prioritaskan yang hadirin dulu gitu. Yang tanya siapa nih? Kak Sri Haryaningsih. Nah, jadi yang hadir saya prioritaskan, tapi tulis di email ya. Untuk pertanyaannya bisa bekerja nggak? Jawabannya eh, nggak boleh sih kalau saya pribadi. Karena maksudnya kalau saya pribadi sih, soalnya tingkat fokus orang beda-beda gitu. Jadi ya karena kecuali mungkin tiap award itu berbeda. Tapi kalau saya pribadi ya fokusnya di situ aja gitu. Karena ya kita kerjanya ya belajar gitu. Mungkin Kak Febri sama Mas Fadil bisa memberi insight yang berbeda atau lebih mendalam itu. Oke, saya bantu jawab ya. Nanti Kak Febri akan memberi tambahan setelah ini. Eh,
terkait dengan awardee yang boleh bekerja atau tidak, itu tadi sudah disampaikan oleh Kak Akbar tadi ya, influencer itu ya. Kemudian kalau yang lain bagaimana? Setahu saya itu memang tidak diperbolehkan kalau kita mengacu ke SP15 ya. Kalau kemarin kita lihat di mana tuh, di pendaftaran administrasi itu kan tidak boleh double funding ya. Nah, tidak boleh double funding. Jangankan bekerja, kita aja menerima beasiswa dari tempat lain, dari institusi lain. Kalau kita sudah menerima beasiswa LPDP itu kita tidak diperbolehkan untuk bekerja. Tidak diperbolehkan untuk menerima terkait dengan dana tersebut. Jadi kita harus fokus kepada dana yang diberikan oleh LPDP dan kita harus fokus kuliah. Saya sekedar berbagi info, teman saya kebetulan juga award LPDP dan sekarang sudah sedang ikut program pertukaran pelajar di Ceko. Nah, ketika membuat laporan ke LPDP itu juga diberi pilihan mau menerima uang, tetap menerima LA dari LPDP atau menerima uang dari kampus di Ceko tersebut ya. Jadi nanti ketika dia memilih dari Ceko, otomatis itu akan di-stop dulu uang LA-nya dari LPDP dan akan dialihkan dari uang yang kampus tujuan tersebut ya. Nah, itu sekedar berbagi aja dari saya karena teman saya sendiri yang mengalami terkait dengan double tersebutnya. Ya ya. Mungkin dari Kak Febri ada tambahan. Oke, baik, terima kasih. Jadi gini, kita ketika lulus beasiswa LPDP, nanti kan kita mengikuti PK. Setelah sudah PK, baru kita resmi dinyatakan sebagai penerima beasiswa LPDP. Nah, nanti dari pihak LPDP itu akan memberikan LOG. Di LOG itu secara resmi menginformasikan bahwasannya kita memang dilarang untuk bekerja. Jadi, yang mari kita patuhi aturan yang diberikan LPDP ya. Selain itu, selain LPDP sudah memberikan aturan tersebut, ketika kita kuliah nanti, itu tugasnya tuh banyak banget. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, susah untuk berbagi waktu dengan pekerjaan lain. Seperti itu sih Mbak Lilis. Bagaimana Mbak Lilis? Baik, terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Oke. Karena waktu kita terbatas, Akbar dan Mas Muiz, apakah masih dibuka termin lagi? Boleh, tapi maksimal jam 5 kita udah selesai ya, biar nggak Oke. ganggu yang lain. Oke, saya beri dua pertanyaan aja nih, maksimal dua pertanyaan, karena waktu kita terbatas dan bagi yang Muslim akan segera buka puasa ya. Oke, saya buka untuk dua pertanyaan, mungkin bisa raise hand atau bisa langsung open mic ya untuk pertanyaan terkait dengan kegiatan ini atau seputar beasiswa tersebut. Silakan kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Oke, bagaimana? Apa ada yang mau ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, oh ini ada pertanyaan nih. Penasaran nih Kak Muiz, ada pertanyaan dari kolom chat ya. Yang pertama dari Kak An ya. Kak izin live chat, yang perlu disiapkan buat lolos beasiswa LPDP apa saja? Itu yang pertama. Yang kedua Kak Muiz, ini Q1, hehehe. Silakan. Aku sih, ntar. Saya merekap email ini dulu ya, pelan-pelan. Ntar, Mas. Pertanyaan yang pertama tadi soal apa, Mas? Apa saja yang harus dipersiapkan buat lolos beasiswa LPDP nih Kak? Nah, ini banyak nih yang harus disiapkan ya. Nah, nanti Mas Muiz bisa bantu jawab nih. Terus yang kedua, ada penasaran Mungkin, bagaimana Mas Muiz nih, Q1. oh, ini Q1, ya maksudnya sedikit sharing aja ya. Untuk persiapan, ya lebih kalau soal teknis kita lihat apa ya? Lihat websitenya, ya, website LPDP kan lebih jelas gitu kan. Terus kalau kurang yakin bisa lihat itu fanpage-nya Instagram Pejuang Beasiswa, itu udah lengkap itu dari Kak Febri dan Kak Akbar.
udah banyak sharing. Untuk Q1 ini siapa maksudnya ini? Ya, untuk Q1 tembus Q1. Q1-nya Mas Muiz. Ah, Q1 kemarin ya iseng-iseng aja sih, cuman book review aja sih, nggak hebat-hebat amat gitu. Ya kayak kita apa ya? Kayak kita meresensi buku, cuman kita karena ini akademik ya, ya kita harus hubungi editor, terus ubek-ubek websitenya, apakah karena eh, masih book review, jadi saya cari jurnal yang menerima book review itu aja sih. Saja, Mas Fadil kayaknya udah mau publish juga nih di satu atau Kak Febri belum. atau Kak Akbar gitu. Oke, Kak Febri, Kak Akbar mungkin bisa bantu di pertanyaan dari Kak An ya. Yang perlu disiapkan buat lolos beasiswa LPDP nih, menarik nih pertanyaannya. Apa aja nih Kak Febri, Kak Akbar yang perlu disiapkan? Kak Akbar duluan. Kak Akbar punya banyak masuk saran, tips and trick. Itu panjang tuh sebenarnya jawabannya ya kalau mau dibahas satu-satu ya. Eh, tapi bisa diringkas lah kira-kira per seleksi mungkin administrasi ya dokumennya harus disiapkan dengan baik. Terus kalau TBS untuk tahap 2 kalau udah belum punya LOA berarti melewati tahap 2. Nah, tahap 2 itu harus disiapin pelatihan dengan maksimal. Biar skornya ya minimal di atas passing grade yang sebelumnya lah untuk amannya gitu. Terus yang wawancara, wah itu panjang tuh. Nanti kita nantikan aja lah tips trik dari di Instagram dari Kak Febri untuk mungkin gak lama lagi ya program-program terkait mock up atau simulasi wawancara akan segera dibuka. Itu aja sih dari Kak Febri mungkin banyak. Oke, baik. Terima kasih Kak Akbar. Tadi pertanyaannya apa Kak Fadil ya? Ntar aku lupa. Yang perlu disiapkan buat lolos beasiswa LPDP nih Kak, apa aja? Oh iya, baik. Banyak. Yang perlu disiapkan kalau aku pribadi ya rajin-rajin berdoa, terus perbanyak berbuat baik ya. Karena itu sangat apa namanya membantu. Kalau menurut aku pribadi, terus kalau untuk beasiswa LPDP sendiri, biasanya kalau untuk beasiswa LPDP kan untuk mendapatkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris itu kan butuh waktu. Syukur-syukur kalau misalkan ketika tes kita bisa langsung dapat skor yang bisa memenuhi yang diminta oleh LPDP. Jadi untuk pertama yang harus kita persiapkan adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris, pilih salah satu. Terus setelah itu ya kita mengikuti panduan dari buku buklet ya. Setelah sertifikat, persiapkan esai, karena esai itu penting. Dia merupakan part penting di mana pihak LPDP itu bisa tahu kita layak atau tidak. Untuk selebihnya nanti akan divalidasi melalui seleksi wawancara. Kalau untuk seleksi bakat skolastik, perbanyak latihan soal. Perbanyak latihan soal sambil di timer, karena kan kita dibatasi oleh waktu. Terus untuk TBS kan cuma 90 menit ya. Sementara soalnya tuh nanti teman-teman bisa temui sendiri. Ada yang gampang-gampang banget, ada yang susah, susah banget. Terus untuk seleksi wawancara, pahami setiap informasi yang telah teman-teman input pada form pendaftaran, terus esai kontribusi, sama kalau bisa itu ikut simulasi wawancara atau mock interview itu sendiri, biar teman-teman punya gambaran terkait wawancara itu seperti apa, atau bisa juga bakal dapat tips and trick dari kakak-kakak awardee. Dari saya seperti itu sih. Mungkin dari Kak Fadil ada tambahan. Oke, sangat berbobot nih jawaban dari Kak Akbar dan Kak Febri ya. Saya pikir itu juga sudah cukup nih terkait dengan mewakili jawaban-jawabannya ya. Kebetulan saya, Kak Febri, Kak Akbar juga sama tipsnya yang diberikan seperti itu. Karena seleksi, misal kalau ditanyakan seleksi administrasi tadi apa, misalnya jujur apa adanya yang dimasukin, di-upload di website atau di pendaftaran LPDP itu, kemudian di tes bakat skolastik, kita lebih banyak jangan terfokus pada waktunya, jangan terfokus pada tingkat soal, tapi fokus juga kepada waktu dan juga fokus kepada apa yang kita bisa kerjakan pada
soal-soal itu. Dan yang ketiga, seleksi wawancara. Nah, ini yang agak-agak horor ya, Kak Febri, Kak Akbar, Kak Muiz ya. Karena ada yang sangat maksimal tapi gagal, ada yang biasa-biasa aja tapi berhasil kayak saya nih ya. Biasa-biasa aja tapi iseng berhasil gitu. Alhamdulillah ya. Oke, artinya apa? Karena kita juga harus mempersiapkan terkait dengan wawancara itu. Yang penting di seleksi wawancara ini nanti juga akan kita adakan terkait dengan mock up-nya ya. Nah, itu nanti buat teman-teman mungkin bisa bisa ikut mock up yang kita adakan ini. Dan kalau bisa harus benar-benar serius nih kalau mau ikut ya. Jangan cuma mendaftar tapi nggak ikut, kasihan yang lain ketika yang lain mau daftar tapi kuotanya terpenuhi. Oke. Akan panjang ya terkait dengan seleksi wawancara nanti itu akan ada sesinya sendiri. Oke. Nanti bisa nanti ketika ada pasca dari pengumuman TBS selesai nanti kita akan adakan diskusi terkait dengan seleksi wawancara ya. Oke. Ini sudah 15 menit lagi akan berakhir, tapi kurang dari 15 menit akan berakhir, tapi ini masih ada pertanyaan nih Kak Febri, Kak Akbar, Kak Muiz ya. Pertama, Kak, bagaimana proses mendapatkan LOA dari kampus? Kemudian sudah disetorkah semua kampanye ke email ini ya? Sepertinya sudah ya. Nah, ini juga sudah. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih. Oh, ada pertanyaan dari Kak Mufti ya. Izin Kak, kalau TBS apakah gunakan Zoom juga atau aplikasi khusus? Nah, kalau setahu saya, zaman saya, Kak Febri, Kak Akbar, Kak Muiz, itu kita download apa namanya? Download aplikasi apa Kak Febri namanya? Menjar. Apa? Pusmenjar. Pusmenjar Pusmenjar ya. ya? Ada aplikasi sendiri, ya itu. Kecuali Pokoknya kalau wawancara ya pokoknya ya itulah lupa. kita ada Pusmenjar itu ya, Kalau nggak salah. ada aplikasi sendiri nanti seperti tes-tes model CPNS nanti. Dan itu nanti akan direkam ya. Ada video kita direkam bagaimana kita mengerjakan itu, apakah kita dengan jujur, apakah ada bantuan dari eksternal atau tidak ya itu. Dan yang terakhir ini pertanyaan tentang mendapatkan LOA dari kampus. Simpel aja ya, kalau ini karena waktunya terbatas, nanti mungkin bisa kita lanjutkan diskusi di grup ya. Oke, untuk mendapatkan LOA dari kampus, ya jelas kita harus ikut. Pertama kita harus ini ya, update terkait dengan pembukaan LOA di kampus tersebut ya, misalnya di Unair, di UGM atau di UI misalnya, itu dilihat kapan pembukaannya, kemudian pahami persyaratan yang harus dipenuhi apa saja, kemudian apakah di sana ada tes tulis atau tidak, itu kita bisa lihat di situ nanti. Nah, yang jelas intinya apa? Kita harus ikut tes dari kampus tersebut, dan LOA ini terbagi jadi dua ya, ada unconditional dan ada kondisional. Nah, kalau bisa untuk teman-teman harus bisa dapatkan yang unconditional nih. Karena apa? Karena LOA unconditional ini itu tanda bahwa kita resmi ya, secara resmi diterima tanpa syarat ya, kecuali yang kondisional ini masih harus ada syaratnya. Oke, itu ya. Mungkin dari saya, atau mungkin, oh ini ada pertanyaan lagi nih, gimana nih Kak Febri, Kak Akbar, Kak Muiz? Tinggal berapa menit ya? Oh, satu pertanyaan aja ya, terakhir tuh. Oh ya, satu pertanyaan nih. Izin bertanya Kak, sebenarnya lebih besar peluang diterimanya yang mana, antara LOA unconditional dengan LOA kondisional, lalu ada kuota tersendiri ya antara univ luar negeri dan dalam negeri? Mungkin itu bisa dibantu jawab nih Kak Febri, Kak Akbar, Mas Muiz. Oke, aku ya. Jadi eh, apa namanya tadi? Sebentar. Peluang mana antara LOA unconditional ya sama yang tidak punya LOA? Soalnya kan kalau daftar LPDP sudah pasti LOA unconditional yang diupload, yang disubmit ke akun pendaftaran. Besaran mana peluangnya? Peluangnya sama sih menurut saya. Soalnya saya juga waktu itu daftar LPDP tanpa LOA. Jadi entah kita sudah punya LOA atau belum, itu peluangnya sama. Mungkin bisa menjadi nilai tambah, tapi kalau menurut saya pribadi nilai tambahnya juga tidak begitu besar. Karena melihat dari berbagai macam pengalaman, teman-teman yang sudah daftar LPDP bawa LOA, entah LOA itu dari kampus top dunia, itu ada yang tidak lulus loh. Jadi semua itu kembali ke personalnya kita, kembali ke komitmen kita untuk berkontribusi, bagaimana cara kita meyakinkan LPDP, kejujuran kita, kerendahan hati, tidak boleh sombong. Kalau dari saya seperti itu sih. Di sini kan kita hanya bisa berdoa dan berusaha ya. Kalau untuk hasil akhir kan tergantung Sang Pencipta.
Dari saya itu mungkin dari Kak Akbar, Mas Muiz atau Kak Fadil ada tambahan silakan. Saya izin off cam ya, jaringan low, nggak tahu tiba-tiba gini. Nanti sebelum seksi bisa foto bareng lah. Oke, oke. Kak Akbar nih, mungkin ada tambahan atau Kak Fadil. Kota pasti ada ya, tapi cuma LPDP yang tahu ya kotanya. Ada pembagian kota pasti tentunya dalam dan luar. Nah, cuman kalau biasanya karena faktor anggaran, yang dalam itu pasti selalu lebih banyak daripada yang di luar. Jadi yang di luar itu ya kualitasnya harus ditingkatkan lagi biar bisa tembus karena seleksinya ketat, anggarannya besar gitu untuk satu orang aja tuh. Kalau LOA mungkin sama ya, peluangnya sama tadi kayak ke FEB. Yang membedakan mungkin kalau jalur LOA kita langsung ke seleksi wawancara gitu dan dikatakan dilihat udah siap karena udah diterima di kampus kan. Kita punya nilai lebih lah untuk di wawancara nanti. Meyakinkan ke wawancara karena mereka nganggapnya kita udah siap nih tinggal kuliah nih, tinggal dibayarin gitu kan. Nah, tapi peluangnya sebenarnya sama karena saya juga sih dari jalur non LOA ya, tapi alhamdulillah bisa lolos juga. Itu aja sih. Dari jalur apapun mudah-mudahan tetap semangat. Tapi kalau sekarang masih ngejar tahap 2 masih boleh tuh mending cari LOA dulu tuh. Nih mbaknya nih, biar biar nggak usah ngikutin seleksi tahap 2 yang TBS. TBS itu agak susah juga loh, tricky tuh. Biar pintar pun kadang-kadang nggak lolos. Itu aja sih. Oke, dari Mas Muiz ada tambahan? Atau saya cukupkan ya terkait waktu juga ini kita udah. Apa Mas Muiz ada mau tambahan sedikit? Sudah cukup, Kak. Oke, Ya, buat teman. Oke, terima kasih buat teman-teman, buat Kak Febri, Kak Akbar, Mas Muiz dan yang hadir pada hari ini. Kita nanti kalau ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan bisa kita sambung di grup dulu ya. Sementara sampai nanti kita adakan webinar atau diskusi tentang seleksi wawancara ya. Oke, acara berikutnya kita doa untuk Indonesia nih. Kayak saya langsung ke Mas Muiz saja nih, karena beliau adalah seorang santri yang cukup moncer ininya, terkenal nih, penerima LPDP juga ya. Oke, silakan kepada Mas Muiz. baik teman-teman, mari kita mengeningkan kita untuk berdoa untuk Indonesia, semoga tetap dalam keadaan damai karena kalau kita melihat keadaan di Eropa kemarin itu mereka baru resesi ya, mereka kehilangan apa karena gejolak gas, mereka banyak demonstran gitu kan. Kita bersyukur di Indonesia nggak banyak eh, pokoknya kita masih hidup damai di Indonesia, bisa aktivitas. Mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, oke, terima kasih Mas Muiz. Ya, acara terakhir ini adalah penutup. Terima kasih pada semua yang telah berhadir untuk berpartisipan pada hari ini. Semoga apa yang kami berikan ini, yang sedikit ini dapat bermanfaat buat semuanya, buat Kanvanya juga. Terima kasih pada Mas Muiz yang sudah memberikan 1 bulan pertama untuk pembackupan ini ya. Semoga lancar kuliahnya Mas Muiz. Q1-nya bisa tembus lagi ya Mas Muiz, bisa sharing-sharing nanti. Oke, buat teman-teman yang nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di chat di grup nanti ya. Bisa PC atau bisa di tag di grup aja biar nanti muncul notifikasinya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Buat yang beragama Islam, saya ucapkan selamat berbuka puasa, mempersiapkan buka puasanya. Oke,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat sore semuanya. Sukses buat kalian semua. Thank you. Sore. Foto 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 kan enggak Mas apa screen ya? Oh ya, oke. Jangan keluar dulu ya. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke, Eh, teman-teman. on cam On bisa cam on. ya. Yang bisa on cam, on cam. Nanti Kak Oke, Fadil kasih aba-aba di situ aku SS ya. Oke, siap Kak Febri. Halaman pertama sama halaman kedua. Oke, ada 27 orang. Silakan buat teman-teman, saya beri waktu oke, saya beri waktu ya. Silakan untuk on cam terlebih dahulu. Oke. Oke, kita mulai ya Kak Febri ya. Halaman pertama, Ya. 1, 2, 3. Silakan Kak Febri. Oke, halaman berikutnya ya. Halaman kedua ya. Oke, 1, 2, 3. Silakan Kak. Oke, sudah. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Mas Muiz, Kak Febri, Kak Akbar, teman-teman yang hadir. Sukses buat kalian semua. Terima kasih teman-teman. Selamat berbuka puasa. Kita ini ya. Kasih banyak, Kak. Terima kasih semua kakak-kakak. Terima kasih, Kak. Sama. Sama-sama.